selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya sehat dan tidak kekurangan apapun. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang tekanan hidrostatika. Sebelum memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Semoga pada pembelajaran hari ini mendapatkan ridho dan manfaat untuk kalian semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum itu, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah ada yang sakit, izin atau alfa? Baiklah. Abdurrahman, Fauzi Al-Haq, Novia Nasari, Yunita, Musni, Nur Fitrianti R, Yusrina Aziz. Oke, karena hadir semua, maka kita akan memulai pembelajaran hari ini. Sudah siap untuk belajar? Baiklah. Pada hari ini kita akan belajar tentang tekanan hidrostatika. Sebelum itu, saya ingin bertanya. Kalian pernah berenang? Ketika kalian berenang, apa yang terjadi? Apakah kalian misalkan kedalamannya 100 cm dengan 200 cm, yang mana menurut kalian susah? Iya, betul sekali. Kedalaman 200 cm. Ya, karena kalian secara tidak langsung di sini kalian sedang mempraktikkan tekanan hidrostatika. Untuk lebih jelasnya, mari kita baiklah, silakan buka bukunya halaman 58. Tekanan hidrostatika. Sebelum itu, pasti kalian sudah mendengar tekanan hidrostatika. Jadi saya akan bertanya kepada saudari Yunita. Menurut Yunita, apa itu tekanan? Ya, ada yang lain? Saudari Novia Nasari? Ya. Ada yang lain? Baik. Dari semua penjelasannya dan Yunita, Novia Nasari dan yang lain, semuanya sudah betul. Tekanan adalah gaya yang bekerja tiap satuan luas. Berarti tekanan itu ada gaya yang bekerja di dalam suatu satuan luas atau suatu tempat. Paham? Sekarang hidrostatika. Hidro itu berarti air, sedangkan statis diam. Jadi hidrostatika itu air yang diam atau air yang tidak bergerak. Jadi kalau saya simpulkan, tekanan hidrostatika itu adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang bekerja pada suatu luasan tertentu pada kedalaman tertentu. Paham sampai di sini? Dari penjelasan saya sebelumnya tadi mengatakan bahwa tekanan hidrostatika itu adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang bekerja pada suatu luasan tertentu pada kedalaman tertentu. Jadi kan ketika kita berenang, kita bisa melihat bahwa pada saat kedalaman yang paling besar lah yang mempunyai tekanan yang sangat besar. Itu bisa kalian buktikan sendiri pada saat kalian berenang. Jadi, sekarang kita akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatika. Yang pertama itu massa jenis zat cair. Ada yang tahu apa itu massa jenis zat cair? Tidak ada? Baiklah, di sini saya akan menjelaskannya. Massa jenis zat cair itu adalah tingkat kerapatan
suatu zat, karena setiap zat cair itu berbeda tingkat kerapatannya. Seperti air berbeda tingkat kerapatannya dengan minyak, alkohol, gliserin. Nah, tugas kalian silahkan mencari jenis-jenis zat cair sebanyak mungkin, kemudian tentukan masa jenis zat cairnya, kumpul pekan depan. Paham? Kita lanjut. Sekarang yang kedua, tadi faktor-faktor yang mempengaruhi jenis zat cair. Yang pertama masa jenis zat cair, kemudian yang kedua kedalaman zat cair. Kenapa? Setiap atau semakin besar kedalaman suatu zat cair, maka tingkat tekanannya akan juga semakin besar. Kemudian yang ketiga percepatan gravitasi atau baiklah, kita lanjut. Kita sudah membahas tentang pengertian tekanan hidrostatika, faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatika. Sekarang apa rumusnya ini tekanan hidrostatika? Nah, kan tadi faktor-faktornya ada 3. Bisa jelaskan siapa yang bisa mengulang tadi? Saudari Noviana Sari, silahkan. Ya, betul sekali. Ada yang bisa mengulang, Saudari Noviana Sari? Ya, Yusrina, silakan. Ya, betul sekali. Faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan itu tadi ada 3. Yang pertama, masa jenis zat cair. Yang kedua, apa? Yang kedua itu kedalaman zat cair. Yang kemudian yang ketiga itu percepatan gravitasi. Nah, jadi rumusnya itu tekanan, yaitu Rho dikali G dikali H, di mana Rho itu adalah massa jenis zat cair, G itu percepatan gravitasi, dan H itu adalah kedalaman. Nah, bisa dilihat, pada gambar di samping ini, ketika titiknya lebih jauh ke dalam, maka pada titik tersebut tekanannya juga akan semakin besar. Kenapa demikian? Ya, betul sekali, karena kedalamannya itu dia semakin besar. Jadi semakin besar kedalaman, maka semakin besar pula tekanannya. Kenapa? Karena ketika ada percepatan gravitasi yang mendorong atau menekan ke bawah, air yang di bawah itu akan menekan juga ke atas, maka tingkat tekanannya itu akan semakin besar. Paham sampai di sini? Dari penjelasan saya tadi, untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat video yang akan saya tampilkan. Nah, kalian di sini bisa melihat bagaimana itu tekanan hidrostatika secara animasi. Nah, selanjutnya jika kalian ada pertanyaan, silahkan ajukan. Ketemu lagi. Sekarang kita akan belajar tentang tekanan hidrostatis. Hidro berarti tekanan pada zat cair. Untuk mencari tekanan hidrostatis, kita singkat dengan T kecil dan H besar. TH sama dengan Rho dikali G dikali H. pH adalah tekanan hidrostatis dengan satuan PA atau NM/2. Rho adalah massa jenis zat cair yang satuannya kilogram per meter pangkat 3. Kalau G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon pangkat 2. Kalau H itu dari singkatan dari height atau kedalaman tinggi, satuannya adalah meter. Untuk lebih jauh tahu tentang tekanan hidrostatis, perhatikan contoh. Di sini ada ikan dalam bejana. Diketahui Rho atau massa jenis zat cairnya pada air sama dengan 1000 kg per meter pangkat 3. Tinggi ikan dari dasar bejana 40 cm. Sedangkan tinggi air di dalam bejana sampai ke dalam dasar bejana
100 cm. Selanjutnya diketahui percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kedua. Nah, dari gambar ini, dari ilustrasi ini, yang dicari adalah tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan yang ada dalam bejana. Adalah dari N per meter pangkat 2 ya. Pertama yang kita kerjakan dari kalau ketemu soal seperti ini, ada ikan berbejana, kita cari height-nya atau kedalaman atau disingkat H. Kedalaman airnya itu tingginya 1 cm, kita kurangkan dengan tinggi ikan dari dasar bejana. 1 cm dikurangi 40 cm sama dengan 60 cm. Perhatikan, kita jadikan meter. Bagaimana ya centimeter jadikan meter? Kita gambarkan satuan panjang ya. Ini tangga satuan panjang. Ada yang masih ingat nggak? Ya. Pertama kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Bagaimana nih kalau sentimeter ke meter? Naik atau turun? Nyata naik 2 kali. Nah, kalau naik 60 cm, kita maju ke depan. Ya, 0-nya dipangkas, 6-nya depan 6 dikasih koma. Oh, berarti hasilnya adalah 60 cm sama dengan 0,6 meter. Nah, kalau udah tahu kedalamannya, selanjutnya kita tulis rumus dari tekanan hidrostatis. P kecil H besar, PH, sama dengan rho dikali G dikali H. Rho atau massa jenis berapa tadi? 100 kg per meter pangkat 3. Kita tulis 1000. Tadi bukan 100, 1000. Kita tulis 1000 dikali G atau kecepatan gravitasinya 10. Ya, 10. Dan height-nya atau kedalamannya tadi 0,5. 0,6. Ini sama dengan 0,6 dikali 10, hasilnya 6. Ya, 1000-nya kita tulis belakangan. 1000 dikali 6 sama dengan 6000. Hasilnya 6000 N per meter pangkat 2. Demikian tentang tekanan hidrostatis. Ingat, diulang kembali ya. Selamat belajar. Bye. Dari materi yang saya sampaikan, ada yang bisa menyimpulkan? Ya, Saudari Noviana Sari. Ya, bagus. Selanjutnya masih ada yang lain? Oh, baiklah, Saudara Abdurrahman, silahkan. Ya, betul sekali. Nah, dari kesimpulan kalian semua, saya sudah bisa menyimpulkan bahwa kalian sudah paham terhadap materi tekanan hidrostatika. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan menyimpulkan sendiri. Tekanan hidrostatika itu adalah tekanan yang terjadi yang diakibatkan oleh gaya yang bekerja di dalam air dan memiliki kedalaman tertentu, di mana faktor-faktor tekanan hidrostatika itu ada gaya yang bekerja, kemudian luas permukaan, kemudian kedalaman, yang terakhir yaitu percepatan gravitasi. Mungkin untuk hari ini sudah cukup sampai di sini. Semoga kalian bisa memahami materi untuk hari ini. Untuk materi pekan depannya, siapkan percobaan sederhana tentang tekanan hidrostatika. Baiklah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.